Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Tetap semangat ya anak-anakku semua, meskipun kita semua hanya bisa belajar lewat tayangan layar ini. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar matematika, yaitu materi bilangan bulat, khususnya mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sudah siapkah anak-anakku? Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, kita belajar mengenai bilangan bulat pada garis bilangan. Perlu diketahui anak-anakku semuanya bahwa dalam garis bilangan, langkah pertama yaitu kita membuat garis bilangan, kita tentukan menjadi 3 kelompok. Tentukanlah titik utama yaitu titik tengah berupa bilangan 0. Kemudian dari titik 0 kita bergerak ke kanan. Artinya bilangan itu bertambah 1, 1, 1 dan seterusnya. Kemudian dari titik 0 kita berjalan ke kiri. Otomatis bilangan tersebut akan mundur 1 langkah, 1 langkah dan 1 langkah seterusnya. Dari garis bilangan ini anak-anak, kita ketahui bahwa dalam garis bilangan tersebut dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama bilangan 0 terletak di tengah garis bilangan. Yang kedua, dari bilangan 0 kita bergerak ke kanan. Bilangan yang berada di sebelah kanan bilangan 0 kita sebut bilangan bulat positif. Berikutnya, semua bilangan yang berada di sebelah kiri titik 0 kita sebut bilangan bulat negatif. Masih dari garis bilangan ini anak-anakku semuanya, perlu kalian ketahui bahwa bilangan positif terkecil adalah bilangan 1. Bilangan positif semakin ke kanan semakin besar. Sehingga dalam garis bilangan tersebut ada tanda panah, itu wajib dikasih tanda panah. Artinya bahwa garis bilangan tersebut bisa diperpanjang sampai tidak ada batasnya. Sehingga bilangan bulat positif terkecil adalah 1, sedangkan bilangan positif terbesar adalah tak terhingga yang dilambangkan dengan tanda panah. Sedangkan bilangan bulat negatif, karena semakin ke kiri bilangan tersebut semakin kecil, maka bilangan bulat negatif terbesar adalah negatif 1. Sedangkan bilangan bulat negatif terkecil adalah negatif tak terhingga. Maka anak-anakku semua, dari garis bilangan tersebut kita akan menuliskannya sebagai berikut, yaitu bilangan bulat dikelompokkan menjadi 3 ini tadi, yaitu bilangan bulat negatif, yaitu bilangan yang terletak di sebelah kiri bilangan 0. Otomatis kita lambangkan negatif tak terhingga sampai negatif 1 yang merupakan negatif terbesar dari bilangan negatif. Yang kedua adalah bilangan bulat netral yang memiliki anggota hanya 1, yaitu bilangan 0. Yang ketiga adalah bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif terkecil dimulai dari bilangan 1 sampai tak terhingga. Berikutnya anak-anakku semuanya, dalam membaca lambang bilangan bulat, kita bisa lihat dari sini. Misalkan 35, bisa kita baca positif 35 atau cukup kita baca 35. Yang kedua, kita baca negatif 27. Negatif dilambangkan dengan tanda strip, sehingga wajib dibaca negatif 27. Berikutnya anak-anakku, dalam kehidupan sehari-hari bilangan bulat tidak akan pernah lepas. Selalu kita menemui masalah-masalah yang berkaitan dengan bilangan bulat. Biasanya dalam penyajiannya dalam kehidupan sehari-hari, bilangan positif bisa kita gunakan dengan menggunakan kata maju. Otomatis lawan dari bilangan positif mundur, maju adalah mundur. Sedangkan kanan adalah kiri, sedangkan pahala adalah dosa, menang adalah kalah, di atas permukaan laut, lawannya di bawah permukaan laut.
Sedangkan nanti ada masalah-masalah tentang naik di atas tangga, lawannya turun ke bawah. Berikutnya anak-anakku, kita akan belajar mengenai operasi penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama, untuk lebih mudahnya kita belajar operasi bilangan bulat dengan alat bantu garis bilangan. Misalkan, yaitu bilangan 5 ditambah 3. Nah, maka kita sajikan dalam garis bilangan. Tadi kalau bilangan itu positif, maka bilangan tersebut akan bergerak ke kanan 5 langkah. Karena bilangan 5 ditambah dengan 3, sedangkan 3 adalah bilangan positif, maka dari bilangan 5 digerakkanlah maju 3 langkah ke arah kanan. Jatuhnya pada bilangan 8. Jadi anak-anakku semua, bahwa 5 ditambah 3 adalah 8. Oke, pada contoh yang kedua, misalnya begini, kalau tadi positif ditambah positif, 5 ditambah 3. Contoh yang kedua, Ibu sajikan bilangan positif ditambah bilangan negatif. Yaitu contoh yang kedua, 5 ditambah negatif 2. Nah, ini Ibu sajikan dalam garis bilangan. Bahwa bilangan 5 adalah bilangan positif. Maka 5 langkah ke kanan. Kemudian ditambah negatif 2. Karena negatif itu bilangannya harus digerakkan ke kiri, maka dari positif 5 berbalik arah ke kiri. Berarti dari 5 jalan ke kiri 2 langkah. Jatuh pada bilangan 3. Jadi 5 ditambah negatif 2 adalah positif 3. Sampai di sini anakku untuk contoh yang kedua. Untuk berikutnya yaitu jika bilangan negatif ditambah negatif. Contoh yang ketiga Ibu sajikan, negatif 2 dikurang 5 sama dengan berapa? Karena 2 adalah bilangan negatif, otomatis dari titik 0 bergerak ke kiri 2 langkah ke kiri. Karena ditambah negatif 5, sedangkan negatif 5 itu bilangan negatif, otomatis jalannya ke kiri juga. Maka dari negatif 2 kita lanjutkan ke kiri 5 langkah. Maka hasilnya yaitu jatuh pada bilangan negatif 7. Jadi anak-anakku, bahwa negatif 2 dikurangi negatif 5 sama dengan negatif 7. Untuk contoh yang keempat, Ibu sajikan jauh lebih sulit dari contoh pada nomor 1, 2, dan 3. Di sini contoh nomor 4 yaitu negatif 5 dikurang negatif 2. Kenapa Ibu mengatakan kalau contoh nomor 5 ini jauh lebih sulit? Karena pada contoh nomor 5 ini, nomor 4 ini muncul 2 tanda yang berurutan. Nggak usah bingung anak-anakku semua, bahwa tanda yang pertama itu negatif, kita ganti dengan lawan. Bahwa sebenarnya bilangan negatif itu adalah lawan dari bilangan positif. Sehingga di sini tanda kurang bisa kita ganti dengan nama lawan. Dari sini maka negatif 5 lawan dari negatif 2 adalah positif 2. Tujuannya kita mengeliminasi 2 tanda itu menjadi 1 tanda, sehingga negatif yang negatif 2 tetap, yang depan kita ganti lawan, sehingga lawan negatif 2 adalah positif 2. Dari sini menjadi negatif 5 ditambah 2. Maka kita lihat pada garis bilangan berikut. Negatif 5, maka dari titik 0 kita berjalan ke kiri 5 langkah. Jatuh di negatif 5, kemudian ditambah 2. Karena 2 adalah bilangan positif, maka dari negatif 5 yang arahnya ke kiri berbalik arah ke kanan, maju 2 langkah.
jatuhlah tepat pada bilangan negatif 3. Jadi anakku nomor 4, negatif 5 ditambah 2, hasilnya negatif 3. Mudah kan anak-anak? Masih penasarankah? Kita lanjutkan pada contoh berikutnya. Contoh yang pertama anak-anakku semuanya, kalau tadi dengan bantuan garis bilangan, kalau ini biar cepat tanpa bantuan garis bilangan. Dosa 8 dikurang 4. Bisa kita mudah untuk mempelajarinya, kita ganti dengan dosa 8, dosa 4. Dosa tadi mewakili lambang negatif untuk mengingatnya anak-anakku semuanya. Jadi dosa 8 yang pertama, kemudian kalian punya dosa lagi 4. Dosa 8 mendapat dosa lagi 4. Jadi total berapa? Dosa 12. Oke, mudah kan? Yang kedua, anak-anak pada kali ini kalian memiliki pahala 5, tapi ditambah negatif 9. Ternyata kalian memiliki dosa 9. Sekarang kita cek pahalanya berapa tadi? 5. Dosanya berapa? 9. Dosa sama pahalanya besaran mana? Dosa kan? Berarti yang besar dikurangi yang kecil. 9 dikurang 5. Berapakah anak-anakku? 4. Otomatis karena yang lebih besar tadi dosa, maka hasilnya negatif 4. Yaitu dosa 4. Mudah bukan? Kita lanjutkan pada contoh yang ketiga, yaitu negatif 6 ditambah negatif 7. Kalau contoh yang pertama tadi tidak ada tanda tambah, kalau contoh yang ketiga ada tanda tambah. Tapi anak-anakku sekalian nggak usah bingung, ternyata itu semua sama. Sehingga contoh nomor 1 sama nomor 2 itu sama, yaitu dosa 6 ditambah dosa 7. Berapa anak-anakku semuanya? Dosanya bertambah menjadi 13. Untuk contoh yang keempat, yaitu dosa 20 ditambah pahala 15. Ini persis kayak contoh nomor 2. Bedanya kayak kalau contoh nomor 4 ini negatifnya muncul di depan. Kalau contoh nomor 2 negatifnya muncul di belakang. Tidak usah khawatir anak-anakku semuanya. Intinya dosa 20 ditambah pahala 15. Yang lebih besar yang mana? Yang lebih besar adalah dosa 20. Otomatis yang lebih besar dikurangi yang lebih kecil, yaitu 20 dikurangi 15. Hasilnya berapa? 5. Karena tadi yang lebih besar adalah dosa, maka hasilnya dosa 5. Dari keempat contoh ini mudah bukan? Ibu tetap akan memberi contoh berikutnya yang juga lebih sulit dari contoh nomor 4. Contoh berikutnya yaitu pahala 20, dosa 15. Ini bukannya sulit anak-anakku, tapi ibu berusaha kasih contoh yang jauh lebih besar angkanya. Kalau tadi pahalanya kecil, sekarang pahalanya besar, angkanya besar semua. Pahala 20, dosa 15 masih sama. Kalau tadi yang lebih besar adalah dosa, sekarang pahala. Tetap sama caranya anak-anakku semuanya, yang besar dikurangi yang kecil, yaitu 20 dikurangi 15. Berapa anak-anakku semuanya? Jawabannya 5. Karena yang 5 adalah pahala, maka hasilnya pahala 5. Contoh berikutnya yaitu pahala 30 dikurang 40. 20 dikurangi 15. 20 adalah pahala, 15 adalah dosa. Dari 20 itu yang lebih besar dikurangi yang lebih kecil, yaitu 20 dikurangi 15. Hasilnya 5. Pahala atau dosakah itu? Karena 20 itu pahala, maka hasilnya pahala 5 atau positif 5. Berikutnya 30 dikurangi 40. 30 adalah
pahala, 40 adalah dosa. Yang lebih besar manakah anak-anakku? 40. Maka yang lebih besar dikurangi yang lebih kecil. 40 dikurangi 30. Hasilnya 10. Pahala atau dosakah Ibu? Yang lebih besar mana? Karena yang lebih besar adalah 40 itu adalah dosa, maka hasilnya dosa 10. Berikutnya, negatif 20 dikurangi negatif 25. Masih ingatkah anak-anakku semua? Tadi Ibu sudah memberi contoh ini pada garis bilangan. Jika ada dua tanda yang bersamaan atau berurutan, maka harus kita eliminir menjadi satu tanda, yaitu ini. Negatif 20 kita tulis tetap. Tanda yang depan tadi dibaca apa? Lawan. Lawan dari negatif 25 adalah positif 25. Maka kita gunakan yang bawah. Dosa 20 ditambah pahala 25. Yang besar tetap kita kurangi yang kecil. 25 kurangi 20. Hasilnya berapa anak-anakku? 5. Karena yang lebih besar adalah 25 itu pahala, maka hasilnya pahala 5. Mudah bukan? Oke, maka kita lanjutkan pada contoh berikutnya. Kenapa contoh ini beda? Karena contoh ini adalah gabungan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kalau tadi hanya 2 operasi, kalau ini 3 operasi sekaligus. Contoh yang pertama, 50 dikurangi 35 dikurangi negatif 15. Coba lihat tanda panah yang pertama anak-anakku semuanya. 50 kira kita kurang 35 terlebih dahulu. 50 pahala dikurang dosa 35, maka hasilnya pahala 15. Dikurang negatif 15. Dikurang tadi apa bacanya? Lawan. Lawan dari negatif 15 adalah positif 15. Dari 3 bilangan tersebut menjadi 2 bilangan, mudah kan? Kita tinggal jumlah 15 ditambah 15. Pahala 15 ditambah pahala 15. Hasilnya pahala 30. Mudah bukan? Kita kasih contoh yang kedua. Beda Ibu? Beda. Kalau contoh yang kedua negatif semua. Negatif 40 dikurang negatif 19 dikurang negatif 11. Negatif 40 kita tulis tetap. Yang kedua ada 2 tanda berurutan, maka kita harus mengeliminir menjadi 1 tanda. Lawan dari negatif 19 adalah positif 19. Begitu juga dengan dikurang negatif 11 menjadi apa? Positif 11. Dari sini coba dilihat anak-anakku semuanya. Ibu kasih tanda panah 19 sama 11 dulu. Kenapa Bu? Nggak boleh negatif 40 sama 19. Boleh, lebih mudahnya positif ditambah positif dulu. Kita tulis tetap negatif 40 ditambah pahala 19 ditambah pahala 11. Kita jumlah yang pahala 19 ditambah pahala 11. Berapa? Pahala 30. Hasilnya dosanya 40. Pahalanya 30. Besaran mana? Dosa. Maka hasilnya yang besar dikurang yang kecil. 40 dikurangi 30, 10. Karena yang besar dosa, maka hasilnya dosa. Ibu beri contoh yang ketiga. Dosa 75 atau negatif 75 ditambah 50 dikurang negatif 27.
Ibu kasih tanda panah langsung. Kenapa? Biar lebih cepat. Karena tadi contoh 1 sama 2 sudah bisa kan? Kita kerjakan yang ketiga langsung. Dosa 75 ditambah pahala 50. Hasilnya dosa 25. Kemudian ikuti tanda panah kedua. Itu kita baca lawan dari negatif 27 adalah positif 27. Maka hasilnya adalah dosa 25 ditambah pahala 27. Hasilnya pahala 2. Contoh yang keempat, dosa 45 ditambah 23 dikurang negatif 12. Sama seperti nomor 3, cuma ibu pengen ngetes kelancaran kalian. Dosa 45 ditambah 23. Kenapa mengetes kelancaran? Karena bilangannya agak sulit sedikit. Dosa 45 ditambah 23. Ibu, kita harus nyari oret-oretan. Tidak perlu karena matematika itu sebenarnya mudah. Coba kita cek yang besar dikurangi yang kecil. Coba lihat angka 5. 5 dikurang 3. Berapa? 2. Cukup kita tulis 2. Kemudian 4 kita kurang 2 adalah 2. Karena yang lebih besar negatif, maka hasilnya negatif 22. Tidak perlu oret-oretan bukan? Kita lanjutkan, kita baca lawan negatif 12 adalah pahala 12. Dari sini kita lanjutkan, dosanya 22, pahalanya 12. Yang lebih besar dosa, maka hasilnya dosa. Contoh yang kelima, otomatis karena kalian sudah lancar dari contoh 1 sampai 4, ibu kasih contoh yang kelima adalah 4 bilangan. Tapi tetap masih mudah kalau kalian tetap semangat belajar. Kenapa mudah ibu? Karena contoh nomor 5 sudah dikurung dulu. Kalau ada bilangan yang berada di dalam kurung, maka bilangan tersebut harus didahulukan dalam pengerjaannya. Coba ibu kasih tanda panah yang pertama, yaitu dosa 17, dosa 13. Sama-sama dosa, maka dosanya bertambah menjadi 30. Dikurangi, biarkan tetap. Itu tanda kurungnya beda ibu. Iya, itu namanya tanda kurung kurawa. Coba kita baca dosa 32 ditambah pahala 12. Dosa 32 lebih besar, kita kurangi 12. Tetap sama, 2 dikurang 2, 0. 3 dikurang 1, 2. Hasilnya dosa 20. Berikutnya dosa 30 ditulis tetap. Ada tanda panah di atasnya, kita baca lawan dari negatif 20 adalah positif 20. Maka hasilnya berapa anak-anakku? Dosa 10. Mudah bukan? Kita lanjutkan berikutnya. Berikutnya ibu akan memberikan contoh bilangan bulat dalam bentuk soal cerita. Yang pertama yaitu Andi maju 17 langkah dari garis start, kemudian mundur 8 langkah. Setelah itu Andi maju lagi 4 langkah. Berapakah jarak antara posisi Andi saat ini dari posisi semula? Coba diperhatikan, sudah ibu kasih garis warna, ibu kasih warna merah, yaitu maju 17 langkah, artinya maju 17 dari titik 0, yaitu positif 17. Kemudian mundur 8 langkah, kata mundur menggantikan negatif 8 dikurang 8. Kemudian Andi maju 4 langkah, berarti ditambah 4. Maka cara mengerjakannya 17 dikurangi 8 dulu adalah 9, kemudian ditambah 4 hasilnya 13. Jadi posisi Andi saat ini adalah 13 langkah dari garis start atau dari titik 0. Contoh yang kedua yaitu suhu udara di dalam lemari es adalah 8 derajat Celcius. Pada waktu yang sama suhu di dalam freezer 10 derajat Celcius di bawah titik beku.
Perbedaan suhu di dalam lemari es dengan di dalam freezer adalah kita lebih mudahnya yaitu kita sajikan dalam garis bilangan untuk menjauhi ketidaktelitian kita. Karena dalam soal nomor 2 ini beda. Yang pertama adalah suhu udaranya 8 derajat Celcius. Berarti positif 8 dari titik 0 kita naik 8 tingkat. Pada waktu yang sama suhu di dalam freezer 10 derajat Celcius di bawah titik beku. Berarti kita turun atau negatif 10. Dari titik 0 kita turun 10 tingkat. Berapa perbedaan suhu di dalam lemari es dengan di dalam freezer? Maka dari 8 ke 0 artinya jaraknya 8 atau 8 tingkat. Kemudian kita lanjutkan dari 0 ke negatif 10 adalah 10. Maka kita jumlah 8 ditambah 10 adalah 18. Jadi perbedaan suhu di dalam lemari es dengan di dalam freezer adalah 18 derajat Celcius. Mudah anak-anak, khusus nomor 2 lebih mudah memang menggunakan garis bilangan. Kemudian kita lanjutkan yaitu mari kita simpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang bilangan bulat yang dikelompokkan menjadi 3, yaitu bulat negatif, netral, dan bilangan bulat positif. Bahwa dalam bilangan bulat positif itu ternyata lawannya adalah bilangan bulat negatif. Yang ketiga yang perlu kita ingat yaitu penerapan bilangan bulat yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang kata-kata yang harus kita tekankan yaitu bahwa maju lawannya mundur, kanan lawannya kiri, atas lawannya bawah, naik lawannya turun, dan pahala lawannya dosa. Yang berikutnya kita tadi telah mempelajari operasi penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama, jika kedua bilangan itu positif ditambah positif, maka hasilnya bilangan itu jelas positif. Yang kedua, jika bilangan itu negatif ditambah negatif, otomatis hasilnya tetap sama yaitu bilangan negatif. Yang ketiga, jika bilangan itu berbeda, satunya negatif ditambah positif, maka negatif ditambah positif akan bernilai positif atau hasilnya positif jika yang lebih besar dari kedua bilangan tersebut adalah positif. Dan yang keempat, bilangan negatif dijumlah dengan bilangan positif akan bernilai bilangan negatif jika bilangan yang lebih besar adalah bilangan negatif. Sampai di sini anak-anakku semuanya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kita pelajari untuk belajar pada pertemuan berikutnya. Sampai di sini kita bertemu pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.